Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki adalah kecelakaan. Sementara keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal. Keluarga Vina yakin peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Lalu apakah kasus Vina direkayasa? Kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Susno Duaji, kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane, kuasa hukum Saka Tatal Hairudin, dan juru bicara Partai Perindo David Sitorus. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Valeri, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, ini masih bergulir. Terpidana dan juga mantan terpidana melawan, sementara keluarga Vina tetap yakin ini merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Dari pengalaman Anda di reserse puluhan tahun, Pak Susno, apakah ini pembunuhan atau kecelakaan? Begini ya, ini kan sudah dinyatakan oleh Polres yang berwenang, yang punya yurisdiksi, yaitu Kabupaten Cirebon. Mereka sudah tenang-tenang karena tugasnya sudah selesai bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Saya menghormati, tetapi karena ini publik dan sebagian mengatakan ini adalah pembunuhan, ya kita terima juga. Makanya buktikan, kan harus ada bukti. Nah, polisi sudah bekerja keras untuk membuktikan ini pembunuhan. Ternyata sampai sekarang kan tidak terbukti ya pembunuhan. Nah, makanya saya berani memberi hadiah, saya umumkan lewat TV swasta 10 juta gitu. Tidak usah cari pelakunya. Cari pelakunya tidak perlu. Cukup buktikan perkara ini yang heboh ya. Kalau kecelakaan lalu lintas tidak perlu dihadiahi, sudah selesai. Jadi perkara yang di Polres Cirebon Kota. Nah, kalau di Polres Cirebon Kabupaten sudah selesai. Nah, di Polres Cirebon Kota, kalau ini pembunuhan, buktikan TKP-nya di mana, bukan di jembatan loh. Kalau jembatan itu Cirebon Kabupaten. Dan buktikan dengan alat bukti sesuai 184 KUHP, kemudian diyakinkan dengan alat bukti forensik ini adalah pembunuhan. Nah, di Cirebon ya, saya katakan Cirebon. Jadi kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 malam hari, di wilayah yurisdiksi Polresta Cirebon ada alat buktinya dengan tolak ukur 184 KUHP dan diperkuat dengan alat bukti forensik 10 juta cash and carry. Ya karena memang nggak ada, kasusnya pun nggak ada. Di wilayah Cirebon kasusnya kan di mana? Belakang showroom sama di SMP 11. Apakah ada katanya eksekusinya di situ? Adakah darah di situ? Nggak ada kan? Adakah jejak sepeda motor di situ? Nggak ada. Nah, yang ada di wilayah kabupaten. Wilayah kabupaten sudah selesai. Kecelakaan. Jadi maka saya katakan kalau yang di Cirebon Kota kasusnya nggak ada. Jangankan pelakunya, kasusnya nggak ada. Jadi kita ini ribut mengadili kasus yang kita buat sendiri. Seolah-olah ada pembunuhan, seolah-olah ada pelaku, semuanya seolah-olah, tapi yang masuk penjara beneran gitu. Kan itu kan. Jadi hebat ini sandiwara ini. Nah, tapi kalau yang di Cirebon Kabupaten ada, sudah selesai, sudah tuntas. Nah sekarang saya, oke lah, kita daripada ribut-ribut, nggak usah cari pelakunya. Buktikan bahwa kasus pembunuhan itu real. Ada TKP-nya di mana, alat buktinya apa. Oke, itu aja, nggak usah ribut panjang-panjang gitu. Baik, saya ke Bang Pitra. Kalau untuk membuktikan ini betul-betul merupakan kasus pembunuhan, pihak Anda memiliki bukti yang cukup? Kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Bang Pitra?
Audionya masih di mute, Bang Pitra. Saya Mardiman, Mbak, bukan Pitra. Pak Mardiman, mohon maaf. Nah, makanya dari tadi saya tunggu-tunggu ini Pitra di mana? Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pak Mardiman, silakan. Bisa salah nama juga, Bang Mardiman. Menarik ini, Pak Jenderal. Saya juga mau buka sayembara nih, buat Pak Jenderal juga nih. Saya kasih juga 10 juta. Kalau akhirnya terbukti bahwa ini kecelakaan. Iya, Kalau bagus. terbukti bahwa ini kecelakaan, saya kasih Pak Jenderal 10 juta. Jadi gini, 184 KUHP itu tadi Pak Susno sudah sebutkan ya, dan yang pertama itu saksi adalah kunci kan gitu ya. Ralat Bang Mardiman, sebelum Anda lanjutkan. Sebentar Pak Jenderal. Saya ini giliran saya, jangan dipotong dulu. Giliran saya ya. Saya tambahin. Nah, jadi yang pertama bukan hanya keluarga Vina yang menegaskan bahwa ini adalah pembunuhan. Keluarga Eki pun menegaskan ini adalah pembunuhan. Ya, jangan lupa saya hadir di sini sebagai kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki yang notabene meninggal ya. Nah, kalau masing-masing boleh punya perspektif sendiri pada malam ini. Perspektif Pak Susno lain, perspektif lain, silakan bebas-bebas saja. Ini negara demokrasi kok. Kita membaca buku yang sama ya. Kita sama-sama orang hukum, kita baca buku yang sama kok, kita belajar hukum yang sama. Jadi tidak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh pada malam hari ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak Rudiana pada malam kejadian itu memang datang dengan informasi di kepalanya ya, bahwa anaknya meninggal kecelakaan tunggal. Itulah yang terinfo oleh dia, yang disampaikan oleh Polsek pada saat itu. Nah, tapi beliau datang dan intuisi dia sebagai anggota Polri ya, jangankan beliau, kita saja yang bukan polisi, begitu melihat luka yang dahsyat itu ada dalam putusan sakatatal ya, itu ada visum et repertumnya juga yang sekarang kita sebut itu ekshumasi ya, begitu ya, seperti si Brigadir J kemarin dimakamkan kemudian digali kembali. Itu lukanya tadi di awal tayangan ini ada bukti yang meyakinkan sakatatal bahwa pengacara sakatatal bahwa ini kecelakaan karena lukanya di sebelah kiri atau sebelah kiri atau kanan tadi ya, saya kurang menyimak. Kanan. Tapi kalau kita baca dalam dokumen persidangan, dalam putusan lah ya yang bisa diakses oleh semua orang, itu lukanya Eki maupun Vina itu kiri kanan ada, patah tulang kiri kanan ada. Kemudian atap tulang tengkorak juga hancur semua gitu ya. Sementara helmnya baik-baik saja. Motornya juga ya, makanya saya sendiri sih belum pernah melihat motornya ya, tapi menurut klien saya dia periksa motornya itu kerusakannya tidak sedahsyat kerusakan jenazah anaknya. Nah, kita tidak memperdebatkan, silahkan saja kalau masing-masing punya persepsi. Pak Susno punya persepsi, saya punya persepsi, bebas-bebas saja. Tapi yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini, menurut kami sebagai kuasa hukum, Eki dan Vina adalah korban pembunuhan. Oke. Mbak, sebelum boleh. dilanjutkan, Pak Susno silahkan ditanggapi. 15 detik tidak saya tanggapi kok. Saya tidak akan menanggapi, itu bebas kok. Sayembara tadi, karena saya kan sebagai peserta juga kan. Sayembara, tapi kan ada sada lukosilitinya ya. Kalau saya katakan, kalau ada pembunuhan di wilayah kota Cirebon. Cirebon kota, bukan kabupaten. Iya. Nah, tadi kecelakaan lalu lintas tadi belum dibuktikan di mana. Apakah di kota, apa di kabupaten? Itu kan sayembaranya Pak Susno. Sayembara saya beda. Ya di mana? Kalau ada kecelakaan lalu lintas di Sukabumi. Kalau sayembara saya, bila terbukti ini bukan pembunuhan pada akhirnya, ya. Kan semua mendalilkan ini, sakatatal dan mendalilkan ini kecelakaan. Kalau terbukti ini kecelakaan, ya saya kasih Pak Susno 10 juta gitu. Oke. Termasuk juga nanti pembunuhan ya, kalau tidak terbukti kan aku bayar. Mbak, bagi-bagi badannya. Beli kerupuk banyak loh. Baik. Kerupuk loh. Tapi harus dikasih lokasinya dong. Kalau Pak Susno ini yurisdiksinya harus jelas begitu ya Pak Susno ya. Cirebon kota dan Cirebon kabupaten. Kalau saya langsung general aja Mbak, karena sudah ada putusan ini pembunuhan. Ini kan mau dibalik ini barang. Bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan. Nggak mungkin ini kecelakaan. Ya udah 100%.
Jangan dulu dibantah kecelakaan apa tidak kan, ini kan sayembara nanti peserta. Ini kan keyakinan juga. Keyakinan Pak Susno. Pak Susno punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Tapi jangan pasang iklan, nanti pesertanya banyak. Baik, saya ke Pak Hairudin berarti dari kuasa hukum Saka Tatal. Ini kan tadi sudah ada berbeda versi pembunuhan atau kecelakaan. Dari pihak Anda yang sudah menyampaikan novum di sidang PK, seberapa kuat ini bisa membuktikan klaim dari pihak Anda bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Hairudin dari tim pengacara Saka Tatal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ulas sedikit. Mulai dari pernyataannya Pak Susno dan Pak Mardiman. Salah nama lagi. Salah lagi. Bisa bebas. 3 kali dapat payung. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Siap. Yang pertama, tidak ada dan tidak pernah ada peristiwa pidana. Itu keyakinan kita dari tim Saka Tatal. Yang kedua, penangkapan tidak sesuai dengan proses hukum yang ada. Setidak-tidaknya tidak sesuai dengan KUHP. Karena penangkapan dilakukan oleh Rudiana sendiri dan sangat subjektif. Bahkan ada dugaan penganiayaan. Selain itu, peristiwa itu bukan tertangkap tangan. Saya sampaikan di sini, saya bukan mengajari Pak Susno ya dalam hal ini. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang ketika melakukan peristiwa pidana. Kemudian kedua, beberapa saat diumumkan bahwa si A atau si B pelakunya. Ketiga, ada alat yang dipakai yang patut diduga dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Iya, betul sekali. Ini peristiwa sudah 3 hari. Tiba-tiba ada sosok Rudiana, mohon ini dicatat ya, ini tanpa tujuan atau tidak bermaksud karena posisi bagaimanapun Pak Rudiana dalam berduka, akan tetapi kita lebih ke poin, karena beliau udah berduka, jangan mengorbankan orang lain. Di situ yang penting. Ini berhubungan juga dengan keterangan Dede dan Liga Akbar. Oke. Nah kemudian yang paling penting, Pak, yang paling penting Bu, jangan dilupa Rudiana harus muncul ke permukaan. Semakin tidak berani muncul akan mengakibatkan masyarakat secara umum semakin tidak percaya kepada kepolisian. Yang mencoreng nama kepolisian jadinya Rudiana harus muncul, mengklarifikasi semuanya. Seperti itu, Mbak. Baik. Saya ke Bang David, mungkin ini kan masih menjadi kisruh, publik juga bertanya-tanya ini pembunuhan atau kecelakaan kasus Vina Eki ini. Tanggapan dari yang Anda cermati diskusi kita malam hari ini, Bang David, silakan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Kami menilai sebenarnya ini kan kasus yang sangat penting ya untuk mendapat perhatian kita. Kenapa? Karena setelah mencuat dan banyak sekali proses yang terjadi dan sudah ada juga terpidana yang telah menjalani hukuman selama 8 tahun yang kemudian hari ini dipertanyakan apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Tapi kami menilai dalam konteks kita sebagai negara hukum dan negara demokrasi, ternyata banyak hal yang bisa kita pertanyakan, termasuk terkait kasus ini. Nah, kalau kita menilai, sebenarnya kita membutuhkan apa? Membutuhkan keterbukaan dan proses-proses peradilan yang benar seperti itu. Jadi kita berharap sebenarnya ini silakan dibuka kembali. Nah, kita berharap dengan kepolisian, terutama Bareskrim yang kemarin mengatakan akan turun mengawasi perkembangan kasus ini, didukung oleh Propam dan Paminal, ini dapat berjalan proses dari awal. Kan hari ini kan akhirnya kan dilakukan gelar perkara ulang. Dan kita berharap nanti ini dengan ditangani oleh Polda Jawa Barat, tidak lagi ditangani oleh Polres ataupun Polres Kota ataupun Polres Kabupaten, ini dapat terbuka, silahkan dibuka. Karena ini yang dipertanyakan adalah sampai hari ini justru bahkan apakah ini ada terjadi peristiwa pidana atau tidak. Nah, ini yang membuat masyarakat membuat masyarakat bertanya-tanya. Dan kalau sampai masyarakat bertanya-tanya, ini tidak baik bagi konteks kita sebagai negara hukum. Karena apa? Karena sudah ditangani oleh institusi yang berwenang untuk itu. Dan kalau saja nanti ini peristiwa ini dikatakan, kalau saja ya, saya tidak bilang tidak ada tindak pidana, tapi kalau sampai dikatakan tidak ada peristiwa tindak pidana, berarti ini sudah terjadi hal-hal yang ya sangat luar biasa, dan ini perlu mendapat reformasi yang besar-besaran. Tapi kita nggak tahu, silahkan dibuktikan, silahkan diproses. Nah, dimulai dari mana? Kita berharap dimulai dari forensik, silahkan buka hasil forensik. Apakah memang ada kekerasan? Periksa dokter forensik. Kalau perlu,
silahkan laporkan untuk dicek apakah hasil forensik waktu awal kejadian dengan hasil forensik yang kemudian setelah diekshumasi itu buktinya seperti apa, dan bukti-bukti kriminal yang terjadi misalnya di lapangan harus ada, karena tadi ada pemerkosaan, ada lokasinya seperti kata Pak Jenderal tadi, Pak Susno, itu harus dibuktikan di mana lokusnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, peralatan apa yang dipakai, dan bukti-bukti yang digunakan harusnya berdasarkan scientific investigasi, bukan hanya kesaksian-kesaksian. Karena kalau kita lihat hari ini, hampir semua peristiwa yang ada sampai ke proses peradilannya, semua itu adalah hasil kesaksian. Nah, yang paling memungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawabannya hari ini adalah hasil forensik itu. Dan kalau ini mau dibuka dari awal, silakan dibuka itu. Diperiksa. Dan kalau itu diperiksa, ya kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Dari situ kita berangkat. Nah, kalau yang tadi soal keyakinan-keyakinan Bang Mardiman ya, atau siapa, jangan sampai salah lagi saya menyebutkan. Ya, sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana misalnya mengatakan bahwa meyakini peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, saya sebagai ini saya ingin menanyakan apakah Bapak udah pernah melihat langsung belum sampai bisa meyakini sebegitu. Ya, karena setahu kita juga kalau kita jadi lawyer kan tentunya ya ada juga sisi-sisi kita harus benar-benar melihat untuk bisa menyatakan 100% yakin. Nah, karena apa? Karena kita tidak membela klien sebenarnya. Kita itu mencari kebenaran. Saya yakin Pak Mardiman, Pak Susno di sini dan pengacaranya Sakatatal tadi di sini, kita bukan hanya sekedar membela klien, kita bukan hanya sekedar membela terpidana atau membela korban, tidak. Tapi profesi hukum, profesi apapun hari ini, baik di kepolisian, para pengacara yang hari ini berbicara, dan termasuk media pun hari ini yang mengangkat ini, profesinya adalah untuk mencari kebenaran. Dan kebenaranlah yang harus ditegakkan, bukan kepentingan klien atau bukan kepentingan orang per orang. Jadi saya mau sampaikan bahwa kepada semua orang yang ada di forum ini, bahwa yang kita harus utamakan adalah kebenaran. Karena ini tanggung jawab kita sebagai negara demokrasi. Kita harus menjunjung tinggi hukum dan kita harus menjunjung tinggi kebenaran. Nah, sama-sama kita perjuangkan kebenaran. Cari apa yang tidak tepat, buktikan. Bukan membela klien. Itu menurut saya membela klien itu hal yang keberapa. Hal yang utama adalah buktikan kebenarannya. Jadi mulai dari proses forensik itu dibuka kembali, silahkan dilihat, lalu apa bukti-bukti investigasi atau bukti-bukti lapangan yang ada supaya terbuka, kebenarannya terungkap. Nah, masyarakat hari ini tidak lagi peduli soal siapa pelapor, siapa korban, termasuk siapa terpidana, tidak. Masyarakat hari ini membutuhkan bagaimana kejadian ini yang sesungguhnya. Bagaimana kebenaran diungkapkan. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan tadi juga poin Anda. Kita ini sebetulnya meributkan kasus yang tidak ada. Tadi juga poin dari Bang David Sitorus. Kalau ini ternyata dibuktikan tidak ada peristiwa pidananya, berarti ada yang salah, betul-betul salah dari institusi ini. Sebetulnya titik kesalahannya di mana? Apakah dari Ibtu Rudiana ataukah proses penyidikan dari para penyidik di Polres Cirebon ini? Saya sudah ke lokasi, saya sebagai seorang reserse datang diam-diam, tidak ada yang tahu selain supir dan penunjuk tertentu, tapi tidak saya sebut namanya ya. Saya ke jembatan, saya ke belakang showroom, saya ke SMP 11. Ya. Kemudian alat bukti yang paling tepat adalah forensik. Ya. Forensiknya apa? Sepeda motornya itu kan masih bisa kita ambil di forensik, dimasukkan di laboratorium forensik, fisika forensik atau meteorologi forensik. Goresan di sepeda motor itu terjadinya akibat apa? Itu masih ada, masih bisa di forensik ya. Kalau CCTV katanya nggak ada gitu, sudah salah gitu. HP nggak tahu di mana, gitu kan. Kemudian apalagi darah sudah nggak ada gitu, darah situ. Kemudian di lokasi itu sebagai barang bukti disita yang namanya balok, tapi bukan balok, itu adalah bambu. Nah, di bambu itu udah pasti nggak ada sidik jari ya. Saya tahu, saya belajar juga sidik jari. Batu yang katanya disita dari siapa namanya, Sudirman. Nah, itu bohong-bohongan aja. Masa batu dilempar kok disitanya dari Sudirman. Nah, kemudian baut yang muncul di foto itu ada di mana saat ini? Mungkin DNA-nya masih ada gitu kan. Jadi kita berbicara forensik bagus sekali. Nah, kemudian siapa yang harus menangani kasus ini?
kalau kecelakaan lalu lintas ataupun pembunuhan, seandainya TKP-nya di jembatan itu bukanlah Polresta Cirebon. Saya Kapoldanya itu, Kapolda Jawa Barat itu saya tidak pernah membagi bahwa jembatan itu adalah miliknya Polresta Cirebon, itu Kabupaten Cirebon. Beda yurisdiksi ya Pak? Iya, sudah benar ditangani oleh Polres Cirebon, yaitu Polsek Talun. Polsek Talun itu adalah bagian dari Polres Cirebon Kabupaten. Mereka proses, mereka yakini itu kecelakaan lalu lintas, jenazah diserahkan pada korban, kemudian dikubur. Iya. Tahu-tahu berapa hari kemudian Polresta Cirebon, saya nggak cerita tentang bagaimana langkah-langkahnya, membuat kasus sendiri. Dia buat kasus pembunuhan. Lah di mana kasus pembunuhan? Kalau kasus itu di jalan raya, di jembatan, yang harus berbicara adalah yang punya wilayah, yaitu Polres Kabupaten. Tapi kalau itu di belakang showroom atau di SMP 11, yaitu baru punya Polres Kota Cirebon. Tapi secara SOP Pak Susno sah-sah saja atau bagaimana kalau dari yurisdiksi lain kemudian menyelidiki kasus yang bukan di wilayahnya? Oh, tidak bisa. Pengadilan kan sudah ada, Pengadilan Negeri Cirebon Kota, Pengadilan Negeri Cirebon Kabupaten. Polres Cirebon Kota, Polres Cirebon Kabupaten, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Cirebon Kabupaten. Nggak bisa, nggak boleh saling serubut gitu. Apalagi sudah ditangani, kok sudah diproses. Sudah ditangani, sudah diproses, sudah tuntas. Tapi kalau sampai ke peradilan kan artinya sampai ke atasan juga tahu Pak Susno. Ya, yang kasus yang ini, yang pembunuhan, yang kasus buatan ini. Iya. Yang kasus aslinya kecelakaan sudah selesai. Yang diambil oleh Polres Cirebon Kota ini kan? Tidak diambil. Dia dibuat baru. Cirebon Kota ini membuat kasus baru yang didefinisikan pembunuhan. Ya monggo silakan carilah. Nah, tapi kebetulan nama yang dibunuh itu sama dengan nama yang kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Supaya ini tidak semerawut gitu. Kecelakaan lalu lintas sudah selesai, tapi di Cirebon Kabupaten. Nah, sekarang ada pembunuhan di Cirebon Kota. Nah, makanya saya membarakan kalau ada pembunuhan, tapi wilayah Cirebon Kota ya, di Cirebon Kota, oke. Nggak apa-apa, bagus, Bang Adinda Mardiman bagus ya, supaya merangsang orang untuk berpartisipasi, mengumpulkan bukti bahwa peristiwa yang diributkan itu apalah lantas apa ini. Jadi kita tinjau dari segi baiknya. Saya itu memancing untuk mereka berpartisipasi. Gitu. Nah, jadi itulah makanya saya katakan, saya ini kebetulan Kabariskrip ya, dan 36 tahun jadi polisi. Sebagian besar saya di reserse dan saya pernah di lalu lintas juga. Saya belajar juga forensik ya, tapi saya tidak boleh membuat keterangan ahli forensik, nggak boleh karena bukan bidang saya. Tapi kita dipelajari juga itu. Nah, pelajaran mendasar daripada reserse baik Bintara maupun Perwira sampai Pamen senior reserse adalah apa itu penyidikan? Penyidikan ialah upaya membuat terang suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Ditemukan satu jenazah, ya bukan dua jenazah, satu jenazah di atas jembatan flyover Cirebon. Satunya wanita luka berat, belum mati dia, belum meninggal Vina. Darah, helm, sepeda motor. Kemudian Polres Kabupaten Cirebon yang punya yurisdiksi mengadakan penyelidikan. Mereka simpulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga jenazah diserahkan pada keluarga, dikubur. Nah, tidak ada kaitan antara Polres Cirebon dengan Polres Cirebon Kota dengan Cirebon Kabupaten. Cirebon Kota membuat sendiri ada kasus pembunuhan. Ya tidak apa-apa kan, kabupaten nggak campur. Oke, itu aja untuk pemikir kita.
Baik, nanti kami akan lanjutkan dialognya dan saya juga akan langsung mengkonfirmasi ke Bang Mardiman terkait ini. Tapi usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah di Sindo Prime. Ya, dan pemirsa masih bergabung bersama kami Pak Susilo Duaji, Bang Mardiman, Bang Hairudin dan Bang David Sitorus. Saya akan kembali tanyakan ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, tanggapan dari pihak Anda, apakah betul Ibtu Rudiana menginisiasi membuka kasus baru di wilayah yang bukan yurisdiksi kasus ini? Saya menjawab tadi yang Pak Jenderal sampaikan mengenai yurisdiksi dulu ya. Ya. Jadi kenapa kemudian ini ditangani oleh Polres Cirebon Kabupaten? Karena lokus dan tempus deliktinya saat itu kan tadi Pak Jenderal juga bilang bahwa itu terjadi di wilayah hukum mereka di SMP 11. Ya SMP 11 itu ya. Nah, memang ini sempat jadi polemik, tapi saya ingin informasikan di forum ini, tanggal 2 September tahun 2016, kasus ini ditarik ke Polda. Jadi ini Polda yang memberkas kasus ini, Mbak, Polda Jabar. Ya, ya kalau Polda Jabar tentunya ya, yurisdiksi masuk dong seluruh wilayah Polda. Itu yang pertama. Oke. Kemudian tadi saudara saya, Pak Hairudin mengatakan bahwa Pak Rudiana muncul dong. Saya belum jawab, udah dijawab sama TV ini. Itu tadi udah muncul tuh. Bahkan dalam 1-2 hari ini kami sudah akan mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, di mana nggak usah dipanggil-panggil ya, pasti akan datang gitu. Kita akan muncul untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan tentu saja tetap ada kebenaran yang kita yakini. Jadi saya pada kesempatan ini sekali lagi menyatakan bahwa biar bagaimanapun juga ada kehilangan nyawa 2 adik kita ya. Di awal kasus ini ketika film Vina sebelum 7 hari muncul, ini semua heboh ya. Meminta kepada polisi untuk menangkap Peggy dan sebagainya ya. Begitu tertangkap, tapi kan ya udahlah itu kebenaran formil yang masih ada penghalangnya. Tapi tidak berarti kebenaran materialnya terjawab kan. Semua juga kita tahu bahwa pra peradilan hanya menguji soal formil saja. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini saya sebagai kuasa hukum Pak Rudiana akan menjawab kepada semua pihak bahwa ini saatnya ya kita akan muncul, kita akan jelaskan, kita akan counter semua fitnah, semua tuduhan. Dan kalau dibilang scientific crime investigation, saya rasa pengacaranya Saka Tatal juga mestinya mungkin baca tapi itu mengklarifikasi peristiwa, bukan muncul ketika datang ke mahkamah. Tenang, klarifikasi, tenang, sabar, santai, yang diklarifikasi. Kita udah meyakini tidak ada peristiwa pidana. Kemudian yang paling penting lagi, yang dikejar hanya pembuktian, yang dikejar hanya persangkaan. Di vaginanya Vina itu ada sperma, itu sperma siapa? Anda jangan ngomong. Tunggu saya punya giliran, Anda punya giliran nanti. Anda punya giliran nanti, masing-masing punya giliran. Saya hanya meluruskan. Masing-masing punya giliran, diam dulu. Masing-masing punya giliran. Silahkan kau sebutkan semua kebenaranmu, silahkan kau tampilkan semua, silahkan jangan salah. Kira-kira apa kita akan jawab semua tuduhan. Atau hanya selain mengejar pengakuan? Silakan sampaikan. Baca putusannya Saka Tatal, ada visum et repertum di vaginanya Vina, ada sperma. Itu yang harus sperma siapa? Antara lain itu. Bukti visum atau tidak menjelaskan ini bagian saya. Tolong diamkan dulu ya. Anda berdebat kayak anak kecil. Oke. Jangan begitu. Masing-masing kita punya hak di sini. Saya punya giliran bicara, saya bicara. Anda bicara, saya diam. Oke, baik. Bang Mardiman, silakan dilanjutkan. Iya, jadi silakan saja. Pihak Saka Tatal, pihak siapapun mau cuap-cuap, mau minta kita. Anda mau minta kita kan kapasitas kita sampai sejauh mana? Nanti akan kita jelaskan semua kok di pengadilan, ya kan? Sabar saja, kita udah muncul kok. Nggak usah panik begitu dong. Kemarin teriak-teriak kapan kita muncul klarifikasi. Kita udah muncul nih. Nah, sedikit lagi kita ketemu di pengadilan. Itu aja udah. Tapi terkait dengan kasus ini, apakah Ibtu Rudiana menginisiasi membuka kasus padahal dari Polres Cirebon Kabupaten sudah menyatakan ini kecelakaan lalu lintas? Bukan menginisiasi buka kasus. Ibtu Rudiana sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya menganggap dan merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kematian anaknya.
Oke. Ya kan, bergeraklah dia, kan gitu kan. Bergerak dia untuk mencari kebenaran terhadap kematian anaknya. Dan kebenaran itu sampai sekarang sudah inkrah. Itu harus kita hargai. Putusan hakim itu sebuah kebenaran. Kalau pihak lain mengatakan itu sebuah kebohongan, itu hak dia. Tapi putusannya itu kan inkrah. Ada pembunuhnya, ya. Ada saksi-saksinya, ada bukti-buktinya. Kan begitu. Ya silakan aja kalau mau diuji lagi sekarang, nggak masalah. Justru disinilah tempat bagi kita untuk menemukan kebenaran yang hakiki, yang terang benderang terhadap kasus ini. Silakan. Oke, baik. Anda ngomong saya nggak akan potong sedetik pun. Baik, Bang Hairudin, ada tanggapan? Silakan, Ya, Bang Hairudin. saya sampaikan. Ini kan saya menantang saudara Mardiman dan pengacara daripada Rudiana yang lain. Poin terpenting dalam perkara ini, kita paham semua hukum pembuktian. Selain yang dikejar pengakuan, dan poin dalam hukum pembuktian itu adalah yang dikejar selama ini adalah saksi. Mau 1000 saksi tetap dihitung saksi. Nah, kemudian yang disampaikan tadi terkait adanya visum, saya masuk ke visum. Visum ini ada berhubungan dengan pemerkosaan, ada berhubungan dengan adanya trauma tajam dan trauma tumpul. Dalam visum Muhammad Rizky Rudiana tidak ada disebutkan trauma tajam, yang ada hanya trauma tumpul. Itu di visumnya, akan tetapi di putusannya ada. Makanya itu termasuk bahan daripada PK kita. Kemudian yang kedua, ditemukan sperma, walaupun tidak ada hubungannya dengan klien kami Saka Tatal, tapi di situ menarik. Ditemukan sperma setelah 13 hari atau 14 hari. Jauh jaraknya dari kematian daripada Pina di situ. Iya. Nah, dan tidak pernah dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa yang melakukan. Begitu juga dengan pembunuhannya. Seharusnya kalau memang si A atau si B yang membunuh, seharusnya ada korelasinya, karena dalam keterangan visum itu hanya menjelaskan kematian tidak wajar. Hal ini kan jelas sekali tidak ada relevansinya. Kemudian terkait alat komunikasi yang tidak pernah dibuka. Zaman sudah canggih, dengan alat komunikasi sangat gampang sekali untuk dibuka peristiwa itu ada atau tidak. Belum lagi ditambah tidak pernah dilakukan sidik jari. Jadi wajar apa yang disampaikan Kapolri dan Wakapolri menyampaikan bahwa memang benar mereka mengakui tidak dilakukan scientific crime investigation. Terkait keyakinan yang Bapak sampaikan bahwa ini sudah diuji di segala tingkatan sampai Mahkamah Agung, ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi karena adanya proses yang tidak benar, adanya peradilan sesat, makanya kami melakukan peninjauan kembali. Iya. Dengan harapan terbukanya kasus ini. Kemudian satu lagi Mbak, satu lagi, karena Dede jelas mengakui bahwa tidak ada berisik-berisik, tidak ada pelemparan di tempat kejadian. Iya. Itu sudah diklarifikasi. Tinggal kita tunggu Aib insaf saja. Harapan saya, Aib Rudiana yang berusaha merekayasa kasus ini, karena ini keyakinan kita ya, daripada nantinya akan terbawa rasa bersalah yang sangat panjang, mending mengaku saja. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terakhir, saya ke Bang David. Kalau mau mengurai benang kusut di kasus Vina ini, tanggapan dari Anda apa yang harus dilakukan di tengah saat ini juga dari para terpidana mengajukan proses hukum melalui peninjauan kembali, kemudian juga dari keluarga Vina yang masih melawan. Ini merupakan kasus pembunuhan. Begitu, apa yang harus dilakukan supaya ketemu titik terangnya, Bang David? Ya, kalau saya melihat memang yang paling utama adalah kita harus membuka secara benderang peristiwanya. Kan kepolisian seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, membuat terang sebuah peristiwa. Nah, peristiwanya kan sudah terjadi. Nah, tetapi justru setelah terjadi peristiwa ini, ada yang menyatakan ini kecelakaan, ada yang menyatakan ini pembunuhan. Nah, ini artinya berarti tidak terang. Atau ada dua terang di sini. Nah, justru ini yang harus dipilih, harus ditentukan, harus dipastikan. Memang proses peradilannya udah berjalan, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ditemukan. Banyak sekali peristiwa seperti ini, Mbak. Bahkan di belahan dunia manapun, seseorang sudah dihukum mungkin sampai 15 tahun baru ketahuan pembunuhnya atau peristiwanya, ini banyak sekali. Tapi tidak apa-apa. Kita ingin semua pihak memperjuangkan haknya masing-masing.
silahkan memperjuangkan haknya. Karena apa? Karena kalau tidak ditemukan misalnya tidak ada peristiwa tindak pidana, sayang sekali ada beberapa terpidana yang sudah menjalani hukuman sampai sekitar 8 tahun. Sayang sekali sudah ada yang harus mendekam di dalam penjara beberapa lama. Tapi kalau memang benar-benar ada kejadian yang hari ini juga belum ditemukan siapa pelaku utamanya, nah ini juga menjadi pertanyaan. Jadi ini harus dicek dari awal. Peristiwanya harus dibuat terang. Silahkan dibuka proses forensiknya tadi. Ya saya menarik tadi Pak Susno bilang, hari ini masih ada kendaraan, silahkan dilakukan forensik. Bagaimana forensik terhadap itu? Atau apapun bukti-bukti yang bisa ditemukan. Dan pengakuan-pengakuan saksi yang juga setelah kita ikutin beberapa waktu belakangan, juga melakukan pengakuan-pengakuan yang terbaru yang bagi kita sangat mencengangkan ya. Nah justru karena itulah makanya kita ingin silahkan semua menguji proses. Silahkan uji proses, silahkan laporkan siapapun yang perlu dilaporkan. Termasuk misalnya yang tadi, yang sudah mengakui bahwa kesaksian dia palsu. Dia mengatakan kesaksian saya ini, nah itu kan silahkan juga dilaporkan. Semua. Dan kalau memang proses ini diperlukan misalnya terhadap dokter forensiknya, silahkan periksa. Periksa semuanya. Supaya apa? Terang benderang. Dan hari ini saya harap, kita semua berharap, kepolisian yang hari ini ditangani oleh Polda Jawa Barat, ini juga di bawah pengawasan dari Bareskrim Mabes Polri, termasuk ada Propam juga sama Paminal yang mengawasi. Harapan kita dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak terlalu lama, peristiwa ini dapat dipastikan. Supaya apa? Supaya semua bisa mengetahui kebenarannya, keluarga juga bisa menerima, dan keadilan bisa ditegakkan. Buka dari awal. Oke, ada yang mau ditanggapi Pak Susno nampaknya? Siap, sedikit saja Pak Susno. Saya hargai daripada Bang Mardiman, hargai juga dari Bang Hairudin Tatal, gitu kan. Ini dua kasus yang berbeda, ya. Yang di Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas sudah tuntas yang di jembatan. Yang di sini di Cirebon Kota kasus pembunuhan. Berbeda, kecelakaan lalu lintas di sini. Nah, sekarang pembunuhan ini ditarik oleh Polda. Diserahkannya ke Cirebon Kota. Pengadilannya pun di Cirebon Kota. Nah, kalau mau menarik yang di jembatan itu, peristiwa jembatan itu adalah peristiwa pembunuhan, maka menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Diadilinya pun di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ternyata tidak kan? Berarti kecelakaan lalu lintasnya tuntas. Tapi ada satu peristiwa lagi, pembunuhan. Nah, ini berbeda dengan yang ini. Nah, ini kan inilah hal yang menarik, teka-teki buat kita. Terima kasih. Baik, sedikit sesingkat saja tanggapannya. Saya ke Bang Mardiman dulu menanggapi pernyataan Pak Susno. Silakan. Bang Mardiman, audionya masih termute nampaknya. Iya, mungkin saya Tatal yang duga. Bang Mardiman, masih termute audionya, Bang? Silahkan ditanggapi. Yang mute berarti dari studio tadi, Mbak. Yang mute dari studio. Oke, baik. Siap, sudah aman ya, Bang? Silakan. Saya selalu mengatakan lebih mulia membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Tetap dalam paradigma itu kita. Nah, terima kasih atas pencerahannya Pak Jenderal. Ya, kiranya kita semua berdoa dan berusaha ya. Ini semua ikhtiar kita, ya. Tidak ada yang boleh merasa benar sendiri dalam kasus ini, ya. Kita juga akan buktikan bahwa semua yang disampaikan oleh klien kita itu benar adanya kok. Ya, mari kita uji sama-sama untuk menemukan kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang sesungguhnya. Udah, sesimpel itu aja, Mbak. Baik, Bang Hairudin, terakhir closing statement. Silakan ditanggapi singkat saja. Singkat saja dari saya, karena pertanyaan saya tadi tidak dijawab. Satu saja, tidak ada kejahatan yang sempurna. No crime is perfect. Nah, satu lagi yang penting, jawab pertanyaan saya tadi. Bukti lain apa selain saksi? Itu saja, terima kasih. Waktunya habis. Sayang waktunya terbatas. Sayang sekali waktunya terbatas. Bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak. Terbatas. Kalau enggak aku selesaikan kau di sini, Bang. Baik, rangkaian masih panjang. Kita juga masih menantikan proses hukum selanjutnya. Nanti kita bisa sambung lagi dialognya. Terima kasih banyak Pak Susno, Bang Hairudin, Bang Mardiman dan juga Bang David telah bergabung di Sindo Prime. Selamat malam.